हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखा। से भी ज्यादा पत्थर करके रख दूंगी। Halo Dos, kembali lagi bersama Minsai di channel seputar Bollywood. Kali ini Minsai akan menceritakan alur cerita film Beta, film tahun 1992. Film ini dibintangi oleh Anil Kapoor sebagai Raju, Madhuri Dixit sebagai Saraswati, Aruna Irani sebagai Laksmi, serta beberapa artis lainnya. Film Beta, yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti anak, adalah sebuah film drama Hindi yang dirilis pada tahun 1992. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang merindukan kasih sayang seorang ibu. Lalu datanglah seorang wanita yang merupakan istri baru ayahnya. Raju dicuci otaknya oleh ibu tirinya karena keserakahannya terhadap seluruh harta kekayaan yang diwariskan untuk Raju. Jika kalian suka dengan video-video yang ada di channel ini, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya. Film ini dibuka oleh seorang anak kecil bernama Raju yang merupakan anak kaya raya di desanya. Sayangnya Raju kecil harus menjadi seorang piatu karena ibunya meninggal ketika melahirkan Raju. Kini, Raju hanya tinggal dengan ayahnya dan sangat merindukan kasih sayang sang ibu. Raju merasa iri melihat anak lain mendapatkan kasih sayang dari ibunya sementara dia tidak. Suatu hari Raju menelpon operator telepon dan mengira dia bisa berbicara dengan Tuhan agar Tuhan membawa ibunya kembali. Peristiwa ini disaksikan oleh ayahnya Raju. Ayah Raju pastinya sedih melihat Raju merindukan kasih sayang seorang ibu. Ketika ulang tahun Raju, ayah Raju muncul membawa kejutan untuk Raju. Seorang wanita bernama Laksmi merupakan istri baru ayahnya Raju. Ayah Raju mengatakan bahwa Laksmi adalah ibunya Raju. Raju sangat bahagia dan langsung memeluk Laksmi. Perayaan ulang tahun Raju semakin bertambah meriah dengan hadirnya Laksmi. Raju sangat bahagia memiliki seorang ibu. Raju yang selama ini merindukan kasih sayang seorang ibu memberitahu para tetangganya bahwa dia kini memiliki ibu. Seiring berjalannya waktu, Raju selalu menghabiskan waktu dengan Laksmi. Ayah Raju sangat bahagia melihat Raju bahagia. Suatu hari saudara lelaki Laksmi bernama Totaram bersama istrinya yang bernama Mainavati datang ke rumahnya ayahnya Raju. Totaram dan Mainavati terkejut melihat rumah mewah yang ditempati oleh Laksmi. Totaram dan istrinya disambut dengan hangat oleh Laksmi dan ayah Raju. Totaram menyodorkan sebuah surat kepada Laksmi. Totaram memberitahu Laksmi bahwa dia menikahkan Laksmi dengan seorang duda kaya dengan tujuan menguasai kekayaannya. Namun ternyata tidak semudah itu karena ayahnya Raju telah mengatasnamakan semua kekayaannya atas nama anak satu-satunya, yaitu Raju. Raju akan mendapat semua kekayaan ketika dia menikah dan itu juga atas izin dari istrinya Raju di masa depan. Laksmi yang baru mengetahui itu sangat marah karena Laksmi juga menginginkan kekayaan milik Raju. Laksmi menjanjikan bahwa dia akan menguasai kekayaan Raju dan membuat Raju menuruti kata-katanya. Sejak itu Laksmi mulai meracuni pikirannya Raju. Laksmi melimpahkan banyak kasih sayang pada Raju hingga Raju tidak minat untuk pergi menimba ilmu, yaitu bersekolah. Laksmi menyuruh Raju untuk bekerja keras, mengolah lahan yang tandus. Laksmi menyuruh Raju untuk mengolah lahan itu menjadi lahan yang subur. Raju yang menyayangi Laksmi menuruti Laksmi dan mulai bekerja siang malam di lahan yang tandus itu. Raju pun tidak pernah pergi ke sekolah karena dia selalu menghabiskan waktu mengolah lahan yang tandus. Laksmi merasa sangat senang karena dia bisa membuat Raju menuruti kata-katanya. Hari berganti hari dan tahun berganti tahun. Raju sudah tumbuh dewasa menunjukkan keberhasilannya pada Laksmi bahwa dia telah berhasil mengubah tanah yang tandus menjadi tanah yang sangat subur. Raju terlihat sangat bahagia menunjukkan keberhasilannya kepada sang ibu. Keesokan harinya dapat kita lihat dengan mata, scene berpindah di stasiun kereta api.
Pada saat itu Laksmi mengantarkan anak kandungnya yang bernama Ramesh. Raju berpesan pada Ramesh untuk belajar yang rajin supaya Ramesh bisa memenuhi keinginan ibu mereka, yaitu menjadi seorang dokter yang sukses. Ramesh pun pergi. Raju berlari mengikuti gerbong kereta api yang dinaiki oleh Ramesh yang sudah berjalan. Di saat yang sama, Laksmi didatangi oleh seseorang yang ternyata tanahnya telah direbut paksa oleh Laksmi. Orang itu meminta Laksmi untuk mengembalikan tanahnya, namun Laksmi menolak sehingga orang itu berkata kasar kepada Laksmi. Raju yang mendengarkan ada orang yang berkata kasar kepada ibunya tentu tidak terima. Raju yang marah memukuli orang itu habis-habisan. Laksmi meminta Raju untuk menghentikan apa yang dilakukannya dan itu adalah perintah dari ibunya. Seketika Raju yang memukuli orang itu langsung menghentikan perkelahian. Laksmi tersenyum bangga karena Raju selalu menuruti kata-kata yang keluar dari cocotnya. Di sisi lain ayahnya Raju terlihat sedih karena ternyata Laksmi yang licik membuat Raju dan semua orang desa percaya bahwa dia gila. Jadi selama ini ayahnya Raju terkurung dan terasing di dalam kamar yang ada di rumahnya. Satu-satunya orang yang mempercayai ayah Raju tidak gila adalah pelayan rumah bernama Pandu. Di rumah itu ada 2 pelayan yaitu Pandu dan Campa. Ayah Raju menceritakan kepada Pandu bahwa atas keinginannya memberikan seorang ibu pada Raju, dia menikahi Laksmi, yang ternyata Laksmi ini orang jahat yang hanya menginginkan kekayaan yang dia miliki. Suatu hari Laksmi membawa Raju untuk menghadiri pernikahan salah seorang kerabat. Dengan bahagia Raju datang bersama dengan Laksmi. Saat Raju sedang asik menari, sebuah dupatta atau selendang mendarat di wajahnya Raju. Raju membuka dupatta yang menutupi wajahnya dan di sana Raju untuk pertama kalinya melihat bidadari cantik pemilik dupatta yang bernama Saraswati. Raju sangat terpesona melihat kecantikan Saraswati sementara Saraswati jual mahal pada Raju. Selama upacara pernikahan Raju terus mendekati Saraswati. Saraswati dan teman-temannya yang iseng mengerjai Raju. Dalam acara pernikahan itu, pihak mempelai lelaki akan membatalkan pernikahan karena mahar yang diberikan pihak wanita tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Saraswati yang melihat itu langsung menghampiri mempelai lelaki dan mengatakan bahwa pada saat ini pemerintah India sedang gencar-gencarnya menangkap pemburu mahar dan menjebloskannya ke penjara. Untuk kalian yang belum tahu dos, di India kebanyakan para wanita yang membayar mahar pada pihak lelaki. Dan kebanyakan memang kasusnya di India itu banyak sekali lelaki yang menikahi seorang wanita hanya menginginkan maharnya. Mempelai lelaki ketakutan dan pernikahan pun kembali berlanjut. Laksmi yang ada di sana terkejut melihat kepintaran Saraswati. Sampai di rumah, Raju terus memikirkan Saraswati, bahkan Raju terus memandang foto Saraswati. Entah dari mana Raju mendapatkan fotonya Saraswati. Raju meminta bantuan Pandu untuk menemukan Saraswati. Pandu awalnya menolak, namun Raju terus memaksa Pandu. Pergilah mereka keesokan harinya ke sebuah pameran, dan di sana mereka berhasil menemukan Saraswati. Saraswati dan teman-temannya yang melihat Raju berusaha menghindar dan bersembunyi dari pandangan Raju. Raju berhasil menemukan Saraswati dan terus mendekatinya. Saraswati menyuruh Raju untuk menjauh darinya. Di pameran itu juga, Saraswati melihat seorang penjahat bernama Rana yang telah bebas dari penjara. Ternyata Rana dipenjara selama 2 tahun akibat kesaksian ayahnya Saraswati atas kejahatan yang dilakukan oleh Rana. Rana mendekati Saraswati dan mendekapnya dalam gendongan. Rana membawa Saraswati ke sebuah tempat sepi bermaksud untuk memperkaosnya sebagai pembalasan dendamnya. Raju berusaha menghentikan Rana, namun anak buah Rana berhasil menghentikan Raju dan mengikat Raju pada sebuah biang lala. Rana membawa Saraswati ke sebuah tempat untuk melancarkan aksinya. Raju berhasil melepaskan diri
dan berusaha menyelamatkan Saraswati yang hendak diperkaos oleh Rana. Raju berkelahi dengan Rana sampai Rana babak belur. Bahkan Raju dan Pandu juga mempermalukan Rana di depan umum. Kemudian Raju mengantar Saraswati pulang. Hujan deras dan badai menghentikan perjalanan mereka sehingga Raju dan Saraswati terjebak di sebuah tempat dan bermalam di sana. Raju senang karena dia bisa berduaan dengan Saraswati. Dan musik pun dimainkan di latar belakang, yaitu lagu Koyal Seteri Boli. Pada saat itu pula, Raju memberanikan dirinya untuk menyatakan cintanya kepada Saraswati. Saraswati terkejut dan menolak ungkapan cintanya Raju karena ternyata Saraswati akan segera menikah dengan lelaki pilihan ayahnya. Raju yang mendengar itu sangat sedih karena dia sangat mencintai Saraswati. Di saat yang bersamaan ternyata ada Rana yang melihat kebersamaan Raju dan Saraswati. Rana memberitahu semua warga desa kalau Saraswati menghabiskan malam bersama dengan seorang lelaki. Keesokan harinya saat Saraswati kembali ke rumah bersama dengan Raju, semua warga desa berkumpul memandang Saraswati dengan sangat hina. Ayah Saraswati sangat malu dan marah pada putrinya. Calon mertua Saraswati juga mengatakan bahwa dia tidak akan menikahkan putranya dengan wanita hina seperti Saraswati. Rana terus menghasut warga desa sehingga Raju pun dipukuli oleh warga desa. Saraswati yang tidak tega melihat Raju babak belur mengambil sebuah celurit milik petani yang ada di sana. Saraswati mengancam mereka untuk berhenti. Saraswati juga menjelaskan bahwa Rana yang telah mencoba memperkaosnya. Raju datang untuk menyelamatkannya. Sayangnya tidak ada seorang pun yang percaya pada Saraswati. Rana terus mengompori warga desa. Saraswati melukai Rana dengan celurit yang ada di tangannya. Tidak hanya itu, Saraswati melepas gelang pertunangan dan melemparkan gelang itu pada calon suaminya. Dengan berurai air mata, Saraswati berjalan menuju kuil terdekat dan mengambil sebuah bubuk merah atau sindur. Saraswati menyerahkan sindur itu pada Raju sambil bertanya, "Maukah kamu menikahiku?" Raju yang memang mencintai Saraswati tidak membuang waktu dan langsung mengoleskan sindur di garis rambutnya Saraswati. Ayah Saraswati terharu dan memberikan restu pada Raju dan Saraswati. Raju pun membawa Saraswati ke rumahnya. Laksmi yang terlihat khawatir bertanya, "Dari mana saja Raju?" Raju menjelaskan bahwa dia tidak pulang semalam karena terjebak hujan badai. Raju kemudian memanggil Saraswati. Kemunculan Saraswati membuat Laksmi, Totaram, dan Menavati terkejut. Ditambah, Raju memperkenalkan Saraswati kepada mereka sebagai istrinya. Laksmi mengatakan bahwa dia sangat bahagia dengan gadis pilihan Raju. Jika Raju bahagia, pasti Laksmi juga bahagia, ujar Laksmi kepada Raju. Laksmi pun memberikan restunya pada Raju dan Saraswati meski sebenarnya Laksmi tidak menyukai Saraswati. Pada malam harinya, Saraswati sudah berdandan, berganti baju dan tampil cantik untuk malam pertamanya dengan Raju. Laksmi membantu Saraswati berhias. Laksmi memberikan gelang warisan ke Saraswati. Laksmi menunjukkan horoskop Raju pada Saraswati tentang kematiannya Raju jika menikah sebelum berusia 25 tahun. Laksmi mengatakan kalau Raju akan berumur 25 tahun. Tinggal beberapa hari lagi. Supaya Raju tetap berumur panjang, Laksmi meminta supaya Saraswati tidak bersentuhan dengan Raju dan menunggu beberapa hari lagi sampai Raju berusia 25 tahun. Saraswati yang tidak ingin menjadi janda dalam waktu dekat mempercayai ucapan Laksmi dan berjanji untuk tidak membiarkan Raju menyentuhnya. Saraswati kemudian masuk ke kamarnya Raju. Raju yang mulai gatel mulai menyentuh Saraswati. Namun Saraswati menolak ajakan Raju, membuat Raju bingung dan bertanya-tanya salah apa dirinya sehingga Saraswati tidak mau disentuh olehnya. Saraswati hanya diam tidak menjawab pertanyaannya Raju. Saraswati hanya meminta Raju untuk meninggalkannya pada saat itu. Raju yang marah
lalu pergi sambil mengatakan kalau dirinya tidak akan meminta haknya sebagai suami sebelum Saraswati mengizinkannya. Laksmi, Totaram, dan Menavati tersenyum senang melihat Raju meninggalkan kamarnya dengan marah. Mereka bertiga merayakan kesuksesan rencana yang telah mereka buat. Tanpa mereka sadari ternyata di sana ada Saraswati yang mendengar pembicaraan mereka. Saraswati segera mengetahui bahwa Laksmi, Totaram, Menavati semuanya menipu dan bahwa cinta mereka kepada Raju hanyalah tipuan belaka. Mereka bertiga terkejut karena Saraswati telah mengetahui wajah asli mereka. Saraswati memuji betapa hebat permainan yang mereka mainkan. Saraswati berjanji bahwa dia akan mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh Laksmi, Totaram, dan Menavati. Keesokan harinya, Saraswati pergi ke dapur. Pandu, sang pelayan rumah, menyampaikan kekecewaannya kepada Saraswati karena Saraswati tidak menghormati suaminya dan membiarkan suaminya, yaitu Raju, tidur di luar rumah pada malam pernikahan mereka. Saraswati pun menceritakan kepada Pandu apa yang sebenarnya terjadi tentang kepalsuan dan wajah asli Laksmi. Pandu merasa bersalah karena berpikiran buruk tentang Saraswati. Ketika Pandu akan mengantar makanan untuk ayahnya Raju, Saraswati menawarkan diri untuk mengantarkan makanan. Saraswati juga berkata bahwa mulai hari ini dia yang akan mengantarkan makanan untuk ayah mertuanya. Saraswati membuka pintu kamar ayah mertuanya dan Saraswati terkejut melihat kondisi ayah mertuanya yang tinggal di kamar sempit. Kondisi ayah Raju juga sangat memprihatinkan. Saraswati bertanya apa yang membuat ayah mertuanya terkurung. Ayah Raju menceritakan semuanya dan disitulah Saraswati baru mengetahui bahwa ternyata Laksmi ini adalah ibu tirinya Raju. Ayah Raju juga menjelaskan bahwa Raju sangat memuja Laksmi, melebihi apapun. Ayah Raju meminta Saraswati untuk menyelamatkan Raju dari kejahatan Laksmi. Saraswati lalu berdandan cantik dan mendatangi suaminya di ladang. Raju masih marah pada Saraswati. Raju mengajak Saraswati untuk berbicara di gudang dan di sana Raju dengan nada emosi mengatakan kalau Saraswati menikahinya hanya karena uangnya Raju. Saraswati tidak mendengarkan Raju. Saraswati malahan terus-menerus menggoda Raju sampai ini pun terjadi. Suatu hari anak kandungnya Laksmi atau adiknya Raju yaitu Rames telah kembali. Rames memberitahu ibunya bahwa dia sudah lulus dan kini dia telah menjadi seorang dokter yang sukses di kota. Raju meminta Laksmi untuk segera menikahkan Rames. Rames mengatakan bahwa dirinya sudah mempunyai calon. Rames memberitahu Raju dan Laksmi bahwa calon istrinya bernama Kunika. Tetapi Kunika ini tidak menyukai ritual-ritual kuno yang dilakukan di desa. Singkat cerita, Rames membawa Kunika ke rumahnya. Pandu, Campa, dan Raju yang sangat bahagia menyalakan petasan membuat Kunika merasa terganggu. Berbeda dengan Saraswati, Kunika memakai pakaian kurang bahan yang sangat terbuka. Saraswati mengajak Kunika untuk meminta restu dari ayah mertuanya, namun Kunika menolak. Kunika tidak mau meminta restu dari ayah mertuanya. Kunika mengatakan bahwa dia tidak mau meminta restu dari orang yang gangguan jiwa. Rames membela Kunika dan meminta Saraswati untuk pergi dari kamarnya. Saraswati yang telah berjanji untuk mengungkapkan kebenaran tentang Laksmi memulai langkah pertamanya dengan membawa ayah Raju ke sebuah kuil dan membebaskannya dari kurungan selama 20 tahun. Ayah Raju terharu. Akhirnya selama 20 tahun untuk pertama kalinya dia keluar dari ruangan tempat dia dikurung. Pandu dan Campa yang melihat itu sangat terharu. Dengan langkah berani Saraswati membuat Laksmi Devi, Rames, Kunika, Totaram, dan juga Menavati sangat kesal pada tingkah yang dibuat oleh Saraswati. Kunika mencoba menghentikan Saraswati, namun dengan berani Saraswati melawan Kunika
dan membawa ayah Raju ke kuil. Laksmi Devi jelas tidak setuju dengan tindakan yang diambil oleh Saraswati. Mereka menunggu kepulangan Saraswati di depan rumah. Saraswati mengatakan kalau seorang suami seharusnya menjadi Tuhan bagi istrinya. Tetapi Laksmi memperlakukan suaminya bagaikan seekor binatang yang dikurung di kandang hewan. Tiba-tiba Raju datang dan meminta Saraswati berhenti menghina ibunya. Saraswati menolak untuk diam. Saraswati memberitahu Raju kalau selama ini Laksmi hanya pura-pura menyayanginya. Laksmi selama ini hanya menginginkan kekayaan yang diwariskan oleh ayahnya pada Raju, dan Laksmi telah membutakan Raju dengan cintanya. Raju tidak tahan karena Saraswati menghina ibunya. Raju yang marah langsung menampar Saraswati saat itu juga. Laksmi menghentikan tindakan Raju. Raju meminta Saraswati untuk meminta maaf pada Laksmi. Jika Saraswati tidak mau, maka Saraswati harus pergi dari rumahnya. Saraswati memilih untuk meninggalkan rumah, namun setelah melihat ayahnya Raju, Saraswati tidak tega. Dengan terpaksa Saraswati meminta maaf pada Laksmi. Setelah Raju pergi, Laksmi mengatakan pada Saraswati bahwa dia adalah prioritas nomor 1 dalam hidupnya Raju dan dia adalah penguasa di rumah itu. Laksmi menjanjikan bahwa dia akan menghancurkan kehidupannya Saraswati. Saraswati lalu mendatangi Raju untuk meminta maaf, namun Raju malah meminta maaf pada Saraswati karena dia telah menampar dan memukul Saraswati. Raju menghukum dirinya sendiri dan melukai tangannya. Saraswati yang melihat hal itu langsung memeluk Raju dan menyadari seberapa besar cintanya Raju kepadanya. Suatu malam ayahnya Raju, Pandu dan Saraswati melihat Totaram dan istrinya mencuri hasil gudang mereka dan menjualnya kepada penadah. Totaram juga merekayasa hasil penjualan dengan bantuan salah seorang akuntan. Tidak hanya itu, Totaram juga merekayasa hasil panen dengan alasan kebakaran. Totaram mendapat keuntungan dari hasil curian yang dia jual, dan Totaram menyimpan uang curiannya itu di bawah kasur tempat dia tidur. Esok harinya Saraswati bersandiwara menampar Pandu di depan Raju karena kebakaran di gudang mereka yang membuat banyak kerugian. Raju menghampiri Saraswati dan mengatakan tidak pernah terjadi kebakaran di gudang mereka. Saraswati memperhatikan laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan yang menuliskan adanya kebakaran di gudang mereka. Raju pun memanggil akuntan. Sang akuntan ketakutan dan tidak mau mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Raju bahkan menodongkan senapan pada sang akuntan. Akhirnya, akuntan itu mengatakan bahwa semua itu adalah ulahnya Totaram. Totaram ketakutan dan mencoba kabur, namun sebelum itu Pandu berhasil mengungkapkan bahwa selama ini Totaram melakukan penggelapan perdagangan. Hal itu dapat dibuktikan dari ditemukannya banyaknya uang yang ada di bawah kasurnya Totaram. Raju yang marah menghukum Totaram untuk bekerja di ladang bersama dengan istrinya. Setelah kejadian itu, uang yang ditemukan di bawah kasurnya Totaram, Raju meminta supaya Laksmi yang menyimpan uang itu. Namun, Saraswati menghentikan Raju dengan mengatakan bahwa itu sangat berbahaya, karena mungkin saja ada seorang penjahat yang dapat mencuri uang itu dan mencelakai Laksmi. Raju setuju dengan apa yang dikatakan oleh Saraswati. Raju meminta Saraswati untuk menyimpan uang itu. Dengan senyum licik, Saraswati melewati Laksmi dan memamerkan koper yang berisi uang. Saat Saraswati sedang menyimpan uang, Laksmi mendatangi Saraswati untuk mengucapkan selamat atas keberhasilan Saraswati. Namun Laksmi tidak akan tinggal diam. Laksmi berjanji bahwa esok hari pada jam 12 siang uang itu akan kembali kepadanya. Keesokan harinya, Saraswati beraktivitas seperti biasanya. Saraswati melihat Kunika membawa koper hendak meninggalkan rumah. Ternyata Kunika marah pada Rames karena Laksmi tidak memberikan sepeser uang pada Rames untuk membuka sebuah klinik
karena semua uangnya dipegang oleh Saraswati. Raju yang melihat itu menghentikan Kunika dan Ramesh. Raju meminta Saraswati untuk memberikan uang itu pada Ramesh untuk digunakan membuka klinik. Saraswati pun memberikan uang itu pada Laksmi. Laksmi tersenyum sambil bertanya jam berapa sekarang. Totara menjawab bahwa saat ini pukul 12. Laksmi tersenyum senang mengingat ucapannya tadi malam benar-benar terjadi. Saraswati menghampiri Raju sambil menyarankan untuk membuka rumah sakit atau klinik kesehatan di desa saja. Karena dengan begitu, Raju akan mengangkat nama ibunya dan hal itu juga akan bermanfaat bagi warga desa. Raju setuju dengan saran Saraswati. Singkat cerita, klinik kesehatan telah berdiri di desa itu. Saat acara pembukaan, beberapa polisi datang mengejutkan semua orang. Para polisi menanyakan legalitas gelar dokter yang dimiliki oleh Ramesh, dan disitulah terungkap bahwa ternyata Ramesh bukanlah seorang dokter. Dokumen dokter yang dimiliki oleh Ramesh ternyata dapat dibeli dengan mudah di kota. Jadi dokumen yang dimiliki oleh Ramesh adalah palsu. Semua orang terkejut melihat itu. Ramesh akan ditangkap oleh polisi. Raju meminta agar polisi tidak menangkapnya. Polisi melihat ke arah Saraswati dan Saraswati mengangguk atau mantuk-mantuk sehingga polisi tidak menangkap Ramesh. Laksmi tahu jika semua ini adalah ulah dari menantunya, yaitu dari Saraswati. Sampai di rumah, Raju memukul dan memarahi Ramesh habis-habisan. Raju benar-benar kecewa pada Ramesh. Raju menghukum Ramesh dan Kunika untuk bekerja di ladang, sama seperti Totaram dan Menavati. Uang yang tadinya akan diberikan ke Ramesh, kini Raju berikan kepada Saraswati lagi. Dalam suatu kejadian, Saraswati bersama ayah mertuanya dan Pandu serta Champa merencanakan agar Laksmi terpeleset dan jatuh dari atas tangga. Saraswati menuangkan minyak ke tangga yang menyebabkan Laksmi terpeleset dan memaksanya terbaring di tempat tidur karena Laksmi sedang sakit. Segera tanggung jawab seluruh rumah tangga diserahkan kepada Saraswati sebagai menantu pertama keluarga itu. Laksmi marah dan berencana untuk menyingkirkan Saraswati. Di hari itu juga, Saraswati memberikan berita mengenai kehamilannya pada Raju. Pastinya Raju sangat bahagia mengetahui Saraswati sedang hamil. Beberapa hari kemudian ayahnya Saraswati datang berkunjung ke rumahnya Raju, namun Saraswati dan Raju saat itu sedang ada di luar rumah. Ayah Saraswati menitipkan saffron pada Laksmi dan meminta Saraswati untuk meminumnya dengan susu hangat agar bayi yang dikandung oleh Saraswati tetap sehat di dalam kandungan. Setelah ayah Saraswati pergi, Laksmi bersama Totaram dan Ramesh mencampurkan saffron itu dengan racun untuk membunuh Saraswati. Kejadian itu ternyata disaksikan oleh Champa. Malam harinya Laksmi mencampur saffron itu dengan susu. Laksmi bersikap baik dan meminta Raju untuk memberikan susu itu kepada Saraswati supaya bayi yang ada di kandungannya Saraswati sehat walafiat. Raju pun pergi ke kamar untuk memberikan susu itu pada Saraswati. Raju pun menyuruh Saraswati untuk minum susu itu. Saat akan meminum susunya, Saraswati melihat Champa melalui jendela yang melarangnya untuk meminum susu tersebut. Saraswati yang mengerti ada yang tidak beres mengatakan kalau dirinya ingin berdoa di kuil terlebih dulu sebelum meminum susu itu. Saraswati segera menemui Champa. Champa memberitahu Saraswati rencana jahat Laksmi dan komplotannya. Saraswati menangis mendengar rencana jahat Laksmi untuk mencelakai bayi yang ada di kandungannya. Saraswati langsung memberitahu Raju akan rencana jahat ibunya. Saraswati lalu masuk ke dalam kamar sambil membawa sebuah kapak dan memberikannya kepada Raju, dan Saraswati meminta supaya Raju membunuhnya. Raju bertanya apa maksud dari Saraswati. Saraswati mengatakan kalau saffron itu adalah pemberian ayahnya, tetapi ibunya Raju yaitu Laksmi telah menaruh racun di saffron yang dicampur dengan susu itu. Raju tidak percaya pada apa yang dikatakan oleh Saraswati karena Raju
mengetahui seberapa besar cinta sang ibu untuknya. Ternyata di luar kamar sudah ada Laksmi, Totaram, Menavati, Ramesh dan Kunika yang mendengar pembicaraan Raju dan Saraswati. Mendengar apa yang dikatakan oleh Raju, Laksmi mulai menyadari kesalahannya. Untuk membuktikan tuduhan Saraswati salah pada ibunya, Raju memutuskan untuk minum susu itu. Saraswati tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada Raju. Saraswati meminta Raju untuk segera pergi ke dokter, namun Raju menolak karena Raju merasa tidak ada reaksi apapun pada tubuhnya. Saraswati menyeret Raju sambil menangis. Saraswati meminta supaya Laksmi menyuruh Raju untuk mengungkapkan semua kebenaran, namun Laksmi hanya diam. Saraswati pun pergi seorang diri mencari dokter. Saat itulah darah keluar dari mulutnya Raju. Barulah di situ Raju menyadari semuanya. Dengan sempoyongan, Raju mempertanyakan mengapa Laksmi melakukan semua ini. Raju sangatlah menghormati Laksmi dan menganggap Laksmi sebagai dewanya. Seorang anak mempelajari banyak kata, namun sejak kecil Raju hanya mempelajari satu kata, yaitu ibu. Raju meminta satu permintaan terakhir jika dia mati. Raju meminta agar Laksmi datang ke pemakamannya. Setelah mengatakan itu, Raju kembali masuk ke dalam kamarnya. Totaram yang ada di sana dengan sengaja mengunci kamarnya Raju. Tidak lama kemudian Saraswati datang bersama dengan seorang dokter, namun Saraswati dicegah untuk menemui Raju oleh Ramesh dan Totaram. Saraswati diminta untuk menandatangani surat oleh Totaram jika Saraswati ingin bertemu dengan Raju. Saraswati langsung mengambil surat itu untuk ditandatanganinya. Laksmi mencegah Saraswati dan memberikan kunci kamar Raju. Kini, Laksmi telah menyadari kesalahannya. Laksmi memarahi Totaram dan Ramesh. Laksmi meminta mereka untuk menyudahi semua kejahatan yang mereka lakukan. Kini Laksmi telah sadar bahwa dia dibutakan oleh harta tanpa menyadari ketulusan cinta Raju untuknya. Ramesh yang mendengar itu menampar Laksmi karena Laksmi terlalu banyak bacot. Laksmi terkejut atas perilaku putra kandungnya itu. Ramesh bersikap kasar pada Laksmi dan meminta Laksmi untuk menyerahkan dokumen kekayaan. Laksmi menolak menyerahkan dokumen. Ramesh menjambak, menyeret, dan mendorong Laksmi. Laksmi meneriakkan nama Raju. Raju yang sedang sekarat langsung bangun mendengar teriakan ibunya. Raju mendobrak pintu dan melawan Ramesh. Raju bahkan hampir membunuh Ramesh, namun Kunika memohon pada Raju untuk tidak membunuh Ramesh. Raju langsung ambruk seketika. Laksmi memangku Raju yang sedang sekarat. Pada adegan lain ternyata Raju selamat. Raju tidak jadi mati. Raju dan Saraswati bersiap untuk meninggalkan rumah. Raju memberikan dokumen pada ayahnya karena Raju akan memberikan seluruh kekayaan pada ibunya. Raju dan Saraswati mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya dan juga pada Pandu dan Champa. Raju menaiki kendaraan bersama Saraswati untuk meninggalkan rumahnya untuk selamanya. Namun Laksmi menghentikan mereka. Laksmi memohon pada Raju untuk tidak pergi. Laksmi telah menyadari kesalahannya. Laksmi buta akan kasih sayang dan cinta tulus Raju kepadanya karena selama ini Laksmi dibutakan oleh harta. Untuk membuktikan penyesalannya, Laksmi merobek surat-surat itu dan mengatakan kepada Raju bahwa ia hanya ingin Raju sebagai putranya. Raju pun luluh dan keluarga itu pun berbaikan dengan bahagia dan film pun berakhir.